Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bitaufiqi wal hidayah wa nasta'inuhu bihaulihi wa quwwatihil qawiyyah fa innahu la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah musholah al-jihad yang semoga tercurah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah mengawali hidup baru kita di pagi ini, kita telah mampu mewujudkan syukur itu dengan ketaatan, melaksanakan perintahnya dan sekaligus meninggalkan perkara yang tidak dikehendaki Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga wujud syukur sebagaimana yang kita manifestasikan pada kesempatan pagi ini dapat kita pertahankan sampai terlepas hayat dari kandungan badan. Salawat teriring salam tercurah untuk Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan kita hidupkan sunnahnya maka kelak insya Allah diberikan jaminan untuk kita disandingkan bersama dengannya di dalam surga. Sebagaimana yang disabdakan beliau, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang menghidupkan sunnahku, sungguh dia telah benar mencintai aku. Dan siapa orang yang cinta kepadaku, kelak mereka akan bersama denganku di dalam surga. Mudah-mudahan pertemuan kita ini tercatat sebagai wujud daripada membangun sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini kita memasuki bilangan 23 di bulan Sya'ban 1443 Hijriah. Insya Allah semoga Allah berikan kepada kita dalam kesehatan iman Islam kita hingga memasuki bulan Ramadan yang beberapa hari lagi ke depan. Dalam satu riwayat yang disampaikan oleh Salman Al-Farisi, hadis ini diriwayatkan oleh Haris bin Umamah dan juga diriwayatkan dari Imam Baihaqi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana di akhir bulan Sya'ban, beliau selalu memotivasi para sahabat untuk mempersiapkan diri mereka agar dapat memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Tidak lain agar keberadaan dirinya di bulan itu dapat tercapai maksud dan tujuan sebagaimana yang Allah firmankan pada Al-Baqarah 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat itu
mengarahkan orang yang beriman untuk sukses hidupnya dunia dan akhirat. Kesuksesan hidup orang yang beriman adalah tercapainya derajat mulia di sisi Allah. Derajat mulia di sisi Allah itu adalah derajat orang yang bertakwa. Untuk mencapainya di antara ibadah yang Allah perintahkan kepada orang-orang yang beriman adalah berpuasa. Nah, terkait dengan pesan yang disampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di penghujung bulan Sya'ban, dikatakan ayyuhan nas qad adallakum syahrun mubarak. Wahai sekalian manusia, sungguh kamu dinaungi oleh satu bulan yang memiliki banyak keberkahan. Faradallahu siyamahu, Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan berpuasa pada konteks bulan tersebut tadi. Wa ja'ala qiyamal lailihi tatawwu'an, dan Allah juga menjadikan orang yang menghidupkan malam harinya sebagai bentuk ibadah sunnah. Fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Di bulan Ramadan tadi Allah Subhanahu wa ta'ala berikan adanya satu malam yang memiliki keutamaan lebih baik daripada 1000 bulan. Wa man taqarraba bi khoslatin minal khair, siapa orang yang mendekatkan dengan amal-amal kebaikan pada bulan tersebut tadi, kana kaman adda faridatan fima siwahu, maka pahala baginya seakan ia mengerjakan kewajiban. Wa man adda faridoh, siapa orang yang menunaikan kewajiban, satu kewajiban, kana kaman ada sab'ina faridoh, seakan ia menunaikan 70 kali kewajiban. Wahuwa syahrus sabar, bulan itu juga disebut sebagai bulan sabar. As-sabru sawabuhul jannah, dan kesabaran itu balasannya tidak lain adalah surga. Wa huwa tuftahu abwabal jinan, di bulan tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala membuka semua pintu surga. Wa tughlaqu abwabun nar, dan menutup semua pintu neraka. Wa sufidati syayatin, dan di bulan itu Allah ikat, Allah belenggu setan penggoda manusia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita dimotivasi dengan banyaknya kebaikan demi kebaikan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah sampaikan ini, maka orang-orang yang beriman sajalah yang akan mengambil kesempatan tersebut. Karena hanya orang yang beriman, yang percaya, yang yakin adanya balasan di akhirat nanti. Hanya orang yang beriman saja yang yakin, yang percaya akan karunia-karunia yang kelak Allah berikan, yang Allah janjikan untuk mereka yang mengamalkan perintah Allah. Berbeda halnya sekedar Islam. Maka orang-orang yang berimanlah yang kemudian diperintahkan untuk menunaikan ibadah ini, karena ibadah yang dilaksanakannya ini
tidak memiliki dampak kepada orang lainnya, tetapi ibadah yang kita kerjakan ini hanya berdampak atau hanya terkhusus kita kerjakan untuk Allah. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini dari Abu Hurairah, dikatakan Nabi SAW bersabda, kullu amal ibni Adam yudha'afu hasanah bi asyrin ila sab'i mi'ati dibin. Setiap pekerjaan kebaikan yang dilakukan oleh anak Adam, maksudnya manusia, Allah akan balas dengan 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Semua amal kebaikan yang dikerjakan oleh anak Adam secara umum. Tetapi kata Allah, illa saum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzibi. Karena puasa yang dikerjakannya itu semata hanya untuk Allah dan aku yang akan langsung memberi balasan. Terkait dengan balasan yang Allah berikan 10 kali lipat, di dalam Al-An'am Allah menyatakan, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihah. Siapa orang yang berbuat satu kebaikan, mendatangkan satu kebaikan, maka Allah akan membalas 10 kebaikan yang serupa. Apapun sholat yang kita kerjakan punya pahala berjamaah 27 derajat dikali 10. Ini kalau mau hitung-hitungan. Bahkan ada amalan yang dibalas oleh Allah sampai dengan 700 kali lipat. Kita bisa lihat Al-Baqarah 261. Masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, bersedekah, seakan ia menanam satu benih yang darinya akan tumbuh 7 tangkai, setiap tangkai akan menghasilkan 100 biji, maka 7 kali 100 sama dengan 700. Tapi puasa ternyata tidak ada hitung-hitungan secara matematis yang bisa dilakukan oleh manusia. Mengapa demikian? Ketika kita sholat bersyarat. Ketika kita sholat terlebih dilaksanakan secara berjamaah, ada orang melihat. Bagaimana kita saksikan ia menutup aurat dengan indah, ia membangun atau mendirikan sholat dengan khusyuk, dia mengerjakan banyak rangkaian rokaat dalam sholat-sholatnya, diantaranya sholat sunnah. Kelihatan orang infak sodakoh nampak, bahkan terasa bagi orang yang menerima, sehingga ada pada diri orang yang menerima tadi ungkapan apakah terima kasih atau ia mendoakan kebaikan. Lagi-lagi banyak diketahui orang ketika ibadah yang dilaksanakannya haji. Satu orang dalam kampung itu mengerjakan ibadah haji, satu kampung semua tahu, bahkan nganter atau menanti kehadirannya untuk kembali dalam keadaan sehat dan selamat.
itu ibadah yang lain. Tapi ibadah sholat, ibadah puasa yang kita kerjakan tidak ada orang terdekat sekalipun dengan kita, apakah itu suami ataukah itu istri ataukah itu anak, apalagi cuma sekedar tetangga, nggak tahu puasa yang kita kerjakan itu sudah sempurna atau tidak sempurna, baik atau tidak baik, nggak ngerti. Yang ngerti siapa? Kita dan Allah. Kalau sholat ada orang juga yang lihat. Haji apalagi, sodakoh orang menerima dan mendoakan. Tapi puasa tidak. Mengapa demikian? Kata Allah, karena ia tinggalkan syahwat dan makannya adalah karena aku. Di siang hari saat terik, haus terasa, lapar dan juga haus yang kita rasakan di siang hari ketika berpuasa, padahal tidak ada orang di dalam rumah kita sendirian, sekiranya kita mau meneguk setetes air atau segelas, tentunya segelas air, tidak ada orang yang mengetahui. Tapi apa yang terjadi? Tumbuh di dalam diri kita kesadaran bahwa Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat, Allah memperhatikan setiap apa yang kita kerjakan. Ibadah puasa secara khusus, ibadah puasa secara spesifik akan membangun diri kita, mental diawasi oleh Allah, akan membangun diri kita kesadaran bahwasanya Allah begitu dekatnya dengan kita. Bahkan dalam rangkaian perintah puasa pada Al-Baqarah yang 183 itu, pada bagian 186-nya Allah tegaskan, di antara hikmah ibadah puasa yang kita kerjakan akan nampak kedekatan kita dengan Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, ketika ada di antara hamba yang pertanyaannya terkait tentang aku, jawab bahwasanya aku dekat. Apa bukti kedekatannya? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan memberikan jawaban atau membalas daripada doa itu atau mengabulkan doa itu ketika mana hamba itu berdoa, meminta, bermunajat. Tapi syaratnya dua. Fal yastajibuli, yang pertama syaratnya adalah mereka patuh melaksanakan perintah-perintahku, taat kepadaku. Syarat yang pertama. Wal yu'minu bi, dan mereka beriman kepadaku. Itulah konteks dari ibadah yang kita kerjakan terkhusus adalah puasa, akan membangun kesadaran diri kita bahwa kita sebagai makhluk dengan Khalik Allah Subhanahu wa ta'ala begitu dekatnya, sangat terasa dekatnya. Bahkan begitu amat dekatnya, kita akan merasakan bahagia dengan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang berpuasa yang diberikan jaminan itu. Lis-shaim farhatani. Bagi orang yang berpuasa, mereka akan mendapati dua kebahagiaan. Farhatun indal iftar, satu bahagianya ia rasakan ketika mana kembali diperbolehkan untuk makan, minum, melakukan hubungan dengan istri atau suami ketika kita berbuka. Senang, bahagia. Bahkan saking senang dan bahagianya, laparnya kita, hausnya kita hilang, cuma sekedar satu
suap atau satu teguk air saja, hilang semua dahaga, hilang semua lapar, saking senang dan bahagia kita karena berpuasa. Yang kedua, kondisi kebahagiaan yang dirasakan bagi orang yang berpuasa adalah ketika mana? Inda liqa rabbih, ketika dia berjumpa dengan Tuhannya. Kapan perjumpaan dengan Tuhannya? Adalah ketika mana ia mengerjakan secara khusus ibadah sholat, bentuk komunikasi langsung dengan Allah. Karena Nabi berkata, as-sholatu mi'rajul mu'minin, sholat adalah mi'rajnya orang yang beriman. Nabi mi'raj, terjadi komunikasi antara beliau dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita umat Nabi Muhammad juga mi'raj dengan sholat yang kita kerjakan. Di situ terjadi komunikasi dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang mengerjakan ibadah sholat secara khusus ketika mana dia usai mengerjakan puasa atau ketika dia mengerjakan puasa, akan terasa begitu amat senangnya dan bahagianya. Karena jiwa kita sudah siap dengan kedekatan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu banyaknya keutamaan-keutamaan Ramadan. Oleh karenanya kita perlu memperhatikan hal-hal tertentu yang sekiranya bisa menyebabkan ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan yang mulia itu hanya didapati laparnya saja, hausnya doang. Jangan sampai seperti yang disebutkan oleh Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyam illal ju wal atas. Berapa banyak kata Nabi ada di antara mereka orang-orang yang mengerjakan puasa tetapi tidak mendapatkan apapun dari ibadahnya itu kecuali lapar dan dahaga saja. Tidak memperoleh keutamaan-keutamaan daripada ibadah puasa yang dikerjakan. Oleh karena itu, di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ka'ab bin Ujrah, hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ingin menyampaikan nasihat khutbah, naik ke atas anak tangga yang pertama berucap amin, yang kedua lagi-lagi amin, yang ketiga juga berkata amin. Falamma faragha nazala minal mimbar, ketika Nabi selesai menyampaikan nasihatnya, khutbahnya, turun daripada mimbar, sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, sami'naka amin salasa marrah, bahwasanya kami mendengar engkau mengucap amin 3 kali. Gerangan apa itu yang diaminkan? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, falamaruf itu ilal mimbar darajatal ula, ketika aku naik untuk ke mimbar di anak tangga yang pertama, arado, menghampiri kepadaku Jibril alaihi salam, faqala, kemudian Jibril berkata. Apa yang dikatakan oleh Jibril adalah doa. Ba'uda abdun, kerugian yang akan didapati oleh seorang hamba idza adraka Ramadan, ketika datang bulan Ramadan, tiba bulan Ramadan, berjumpa dia dengan bulan Ramadan, ada dirinya di bulan Ramadan, falam yughfarlah, tetapi dosa-dosanya tidak diampuni Allah subhanahu wa ta'ala, fakultu amin, maka aku berkata amin. Falamma raqitu darajata saniyah, begitu aku naik lagi ke atas anak tangga yang kedua, faqala Jibril alaihissalam, kemudian Jibril alaihissalam berkata lagi,
Ba'uda abdun, atau dalam matan yang lain rogiba anfu rajulin idza adrakal walidain au ahaduhuma fala yudkhilahul jannah, adalah kerugian yang akan didapatkan oleh seseorang yang apabila ia berjumpa dengan kedua orang tuanya atau salah satu daripadanya, ia hidup bersama dengan orang tua keduanya atau salah satu daripadanya, selamanya ia kemudian ada bersama dengan orang tua keduanya atau salah satu daripadanya, tetapi tidak menjadikan sebab keberadaan orang tuanya itu ia dimasukkan ke dalam surga. Fakultu amin, kemudian aku berucap amin. Yang kedua. Yang ketiga, ba'uda abdun atau rogiba anfu rajulin idza dzukirta indahu falam yusalli alaika, adalah kerugian yang didapat oleh seorang hamba apabila disebutkan padanya namamu lalu ia tidak bersolawat kepadamu. Fakultu amin, maka aku juga mengucap amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, terkait hal yang pertama, kerugian yang amat besar bagi manusia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mana dia telah ditakdirkan Allah untuk ada di bulan yang penuh keberkahan, bulan Ramadan, yang banyak memberikan jaminan-jaminan keuntungan-keuntungan di bulan tersebut, tetapi dosanya tidak diampuni oleh Allah. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma ramadhana ay man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan atau siapa orang yang mendirikan ibadah malam harinya di bulan Ramadan dengan didasari atas iman dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan diampuni baginya atas dosa-dosa yang telah lalu. Itu jaminannya. Semestinya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan keuntungan itu, memperoleh keuntungan itu, kenikmatan yang paling besar, bahkan kenikmatan yang selalu dicari oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh pun beliau sudah dijamin surganya oleh Allah, sudah dimaksum oleh Allah, adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahi la astaghfirullah wa atubu ilaihi fi kulli yaum 70 marrah. Demi Allah yang jiwaku berada dalam genggamannya, bahwasanya aku beristighfar dan bertaubat kepada Allah di setiap harinya tidak kurang dari 70 kali. Nabi jelas surganya sudah dimaksum, istighfar, bertaubat tidak kurang, atau bahkan ada matan lain menyebutnya 100 kali paling tidak, atau minimal dalam satu hari. Nabi, kita jelas dosanya, jelas nerakanya, tapi kagak mau istighfar, kagak mau bertaubat. Nah, kesempatan yang besar Allah berikan melalui Ramadan semestinya akan membawa ia pada kesucian jiwa, diampuni segala dosa oleh Allah ketika mereka melaksanakan ibadah puasa dan qiyamul lail dengan dasar iman dan mengharap ridha Allah, niscaya akan diampuni. Oleh karena itu, jangan sampai apa yang didoakan oleh malaikat diaminkan Nabi ini akhirnya terkena diri kita. Jangan sampai. Kita harus berupaya semaksimal mungkin membenahi diri
untuk mempersiapkan ibadah yang paling baik, ibadah yang maksimal di bulan Ramadan. Kita ini manusia biasa, tidak ada yang sempurna, apalagi di maksum. Kita sama-sama berusaha, sama-sama berupaya. Kalau bicara ujian memang banyak, tapi paling tidak ujian di bulan Ramadan sudah diminimalisir, diperkecil bentuk ujiannya. Apa tuh? Wasufidatis syayatin. Di mana bulan Ramadan itu setan-setan dibelenggu. Buktinya kok di bulan Ramadan masih aja banyak kemaksiatan. Itu bukan setan, tapi yang melakukannya udah jadi setan. Bukan orang kemasukan setan, tapi orang itu emang bagian daripada setan. Minal jinnati wan nas. Jadi kalau mau ngukur itu orang setan atau manusia di bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan masih kemaksiatan yang dikerjakan, masih melanggar perintah Allah, berarti itu masuk dalam kategori setan. Karena setan yang menggoda manusia diikat, dibelenggu. Ini takarannya, indikatornya begitu. Hati-hati. Nah, ini harusnya setiap umat Nabi Muhammad, orang yang beriman, diampuni segala dosa dan kesalahan. Lalu apa maksud atau apa tujuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beristighfar? Adalah bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aisyah radhiyallahu anha berkata, ya Rasulullah, engkau adalah Nabi utusan Allah, engkau telah dimaksum dijamin surganya oleh Allah, tapi kenapa engkau kok ibadahnya sampai sebegitunya? Emang nggak boleh saya bersyukur? Kira-kira begitu jawaban ringannya Nabi bilang. Jadi bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi beribadah, Nabi beristighfar, Nabi bertaubat. Nah, kita ini emang butuh ampunan dari Allah. Maka satu di antara medianya yang Allah sediakan adalah Ramadan. Yang kedua, Jibril alaihissalam berkata, merugilah seseorang yang kalau dia punya orang tua, masih ada kita punya orang tua, dua-duanya atau salah satunya, tetapi tidak menjadi sebab kita dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Nabi berucap amin. Karena ternyata ibadah yang hebat kita kerjakan, sholat yang khusyuk kita laksanakan, sedekah yang kita keluarkan dengan nilai yang begitu besar, puasa bertahun-tahun sudah kita laksanakan, kalau ada masalah dengan orang tua belum selesai, kalau tidak ada ridho daripada orang tua atas ibadah yang kita kerjakan, maka sia-sialah ibadah semua yang kita kerjakan tadi. Allah tidak perintahkan kepada kita sholat ketika kita diperintah ibadah memurnikan diri hanya untuk Allah. Allah tidak perintahkan kepada kita haji setelah Allah perintahkan untuk kita bertauhid kepadanya. Tapi yang diperintahkan oleh Allah setelah kita bertauhid kepadanya, ibadah hanya untuk Allah, adalah perintah berbakti kepada orang tua. Al-Isra 23, Allah berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Dan Allah telah perintahkan atas kamu sekalian untuk tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah,
hanya semata mencari ridhonya Allah, tidak menyembah kepada lain daripada yang lain kecuali hanya Allah. Kemudian Allah perintahkan yang kedua, hendaklah kepada kedua orang tua kalian berbaik sikap atau berbakti. Mau yang kedua-duanya kek, atau tinggal salah satunya kek. Dan perintah berbakti kepada orang tua itu ternyata tidak hanya ketika orang tua ada, bahkan sampai ketika orang tua tidak ada pun seorang anak masih disebut berbakti kepada orang tua, atau seorang anak masih terus dituntut untuk berbakti kepada orang tua. Ada seorang pemuda dari Bani Salamah datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ketika orang tua masih ada, saya tidak pernah berbakti kepadanya. Bahkan seringkali orang tua saya meneteskan air mata karena perbuatan saya. Saat ini saya menyesal, tetapi orang tua saya sudah tidak ada. Ya Rasulullah, adakah jalan bagi saya untuk tetap berbakti? Dihitung berbakti, sungguh pun orang tua saya sudah wafat." Nabi menjawab, ada 5 hal seorang anak tersebut berbakti kepada orang tua, sungguh pun mereka sudah tidak ada. Yang pertama, as-salatu alaihima. Ketika orang tua kita wafat, meninggal dunia, anak mensolatkan, maka solat itu termasuk bentuk berbakti kepada orang tua. Yang kedua, wal istighfaru lahuma. Seorang anak memohonkan ampun kepada Allah atas salah dan dosa daripada orang tua kita dalam berbagai kesempatan. Itu juga termasuk berbakti anak kepada orang tua. Yang ketiga, wa ikramu sodikihima. Memuliakan teman-temannya, sahabat-sahabat daripada orang tua kita terdahulu ketika masih ada. Maka itu termasuk berbakti kepada orang tua. Dulu orang tua kita, Masya Allah, udah suruk belum ya? Masih. Berapa menit lagi? 10 menit lagi. Ketika orang tua kita masih hidup, kawan-kawan di musola dalam ibadah, dalam kebaikan, kemudian anak melihat dan terus berbuat kebaikan kepada mereka, para sahabat orang tua kita. Seringkali orang tua kita misalnya sekedar ngajak makan, yuk kita makan ke sana. Anak nerusin apa yang dilakukan oleh orang tua kepada sahabatnya ketika waktu masih hidup. Masya Allah, akan terasa senang. Masya Allah, lu tong anak si anu ya, dulu bapak lu juga baik betul sama gua, sekarang lu baik lagi. Mudah-mudahan orang tua lu baik di alam barzahnya. Senang rasa hati dari sahabat-sahabat orang tua. Yang ketiga. Yang keempat, wa ifa'un bi uhudihima. Di mana orang tua kita dahulu ketika masih hidup, dia punya keinginan, dia punya harapan, dia punya cita-cita, dia punya janji atau mungkin juga nazar, lalu itu dipenuhi oleh anaknya, maka termasuk itu bentuk berbakti anak kepada orang tua. Sungguh pun orang tua sudah meninggal dunia. Dulu waktu orang tua kita masih ada, kepengen banget ngebantu musola al-jihad, tapi kondisi waktu itu berbeda, belum punya. Saat ini orang tua sudah tidak ada, kemudian anak mengetahui apa yang diinginkan oleh orang tua terdahulu, anak yang memenuhi, maka itu akan menjadi bentuk berbakti anak kepada orang tua, yang otomatis pahala akan juga didapatkan orang tua. Dan yang kelima, wasilaturrahim allati la tusallu illa bihima, adalah menjalin hubungan silaturahim yang terdahulu telah dibangun oleh orang tua kita. Sebegitu pentingnya berbakti anak kepada orang tua dalam keadaan hidupnya maupun dalam keadaan mereka sudah tidak ada.
Makanya menjadi tradisi ketika mau memasuki bulan Ramadan, bagi mereka yang orang tuanya sudah tidak ada, datang nyekar gitu ya. Di rumah nyampe, datang alhamdulillah. Apalagi orang tua yang masih ada di kampung, mikirnya ntar aja lebaran kalau umur kita nyampe. Sekarang mumpung boosternya belum diberlakukan, booster boleh pulang asalkan booster yang rame sekarang datangi, paling enggak ya video call lah dan lain sebagainya. Tapi jangan cuma datang doangan, bawa tentengan biar orang tua seneng. Ini mah datang tanpa bawa apa-apa, pulang ngeborong dari orang tua kita. Segala apa yang ada di rumah orang tua dibawa sama anak. Iya, itu anak rampok namanya. Bawa orang tua, senengin orang tuanya. Baba pengen puasa, maafin ya, ini sekedar persiapan buat Ramadan, mudah-mudahan cukup sampai lebaran ntar. Gitu kan, cakep itu. Ini penting berbakti kepada orang tua. Yang ketiga, mudah-mudahan waktunya bisa dipercepat, selesai. Rugilah seorang hamba apabila disebut akan namamu tetapi mereka tidak bersolawat kepadamu. Jadi kalau kita mendengar disebutkan nama manusia yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Ahzab 56, Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini diperintah. Bersolawat itu adalah wajib karena diperintah oleh Allah. Fi'il amar perintahnya. Hai orang-orang yang beriman, bersolawat kamu sekalian untuk Nabi Muhammad. Ini perintah. Nah, karena ini adalah keuntungan solawat, maka rugi kalau kita tidak bersolawat. Man sholla alayya sholatan wahidah sallallahu alaihi asron. Siapa orang yang bersolawat, kata Nabi, kepadaku satu kali aja solawat, maka Allah akan membalas dengan 10 solawat baginya. Solawat Allah kepada manusia itu seperti apa? Karunia Allah, ampunan Allah, kemudahan Allah berikan, rezeki Allah limpah curahkan, banyak keuntungan-keuntungan. Jadi siapa yang butuh untuk bersolawat? Kita, bukannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita yang butuh, maka perbanyaklah kita bersolawat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kembali bahwa sukses Ramadan kuncinya tidak lain, kata kuncinya adalah takwa. Untuk bisa tercapai itu ketakwaan dan ibadah yang diterima di bulan Ramadan, maka perhatikan 3 syaratnya. Kita laksanakan bentuk ibadahnya hanya dasar iman dan mengharap ridho Allah. Yang kedua, perbaiki komunikasi dengan orang tua untuk kita mendapatkan ridhonya. Ridhollah fi ridhol walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung keridhaan orang tua, murkanya Allah juga sangat ditentukan dari murkanya orang tua. Kemudian ibadah yang tidak bersyarat, sholat bersyarat dengan wudhu dan menutup aurat menghadap kiblat, puasa bersyarat dengan kita menahan lapar dahaga dan di waktu tertentu dari sejak terbitnya matahari sampai terbenamnya itu matahari, terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Haji bersyarat harus setor dulu, apalagi ONH berubah jadi OHN sekarang, ongkos haji naik, bukannya ongkos naik haji, tapi ongkos haji naik. Bersyarat. Yang tidak bersyarat solawat. Solawat nggak perlu wudhu, solawat nggak perlu menghadap kiblat,
Salawat nggak perlu bayar dulu, apalagi biayanya tinggi, enggak. Bebas dimanapun berada dalam kondisi apapun, kita bisa mendapatkan keuntungan yang Allah berikan 10 kali lipat bagi orang yang bersolawat 1 kali saja. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kemampuan untuk bisa menyempurnakan ibadah kita di bulan Ramadan dalam keadaan sehat lahir, sehat batin, dan mudah-mudahan mengantarkan kita mati husnul khotimah. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sinyal untuk selesai sudah kita dengar bersama, tetapi karena tadi pengatur acara menginformasikan, sekiranya ada pernyataan dari Bapak Ibu atau pertanyaan dari Bapak Ibu, beberapa poin dipersilahkan, tapi jangan banyak-banyak biar cepat pulang. Alhamdulillah malam ini saya dikasih kesempatan tidur jam 3. Alhamdulillah juga saya sudah mempersiapkan berangkat dan sampai di sini jam 4. Jadi bukan 1 jam Pak, setengah jam. Alhamdulillah selesai dari sini jam 8 Zoom meeting, masih aja kampus Zoom meeting sampai dengan jam 11. Jam 1 atau ba'da zuhur juga dalam acara yang sama menyambut Ramadan di Kranji. Sorenya atau malamnya, malam Ahad, masih juga acara yang nyari sama, bahasanya ya menyambut Ramadan. Ya, mudah-mudahan 2 jam cukuplah tidur. Mangga dipersilakan. Ya, dipersilakan. Apakah ada pertanyaan dari Bapak-bapak? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu, barangkali kita semua paham puasa ini diperintahkan hanya untuk orang yang beriman, sehingga orang yang Islam itu tidak diwajibkan puasa, dan orang yang tidak Islam apalagi gitu. Yang kedua, kenapa kita berbondong-bondong datang ke masjid, musola dan sebagainya, laki-laki dan perempuan, untuk melaksanakan sholat isya yang kemudian taraweh, sementara Rasulullah melaksanakan sholat taraweh itu hanya beberapa malam di bulan Ramadan. Yang kedua, kalau tidak salah ada satu hadis yang mengatakan bahwa sebaik-baik sholat wanita itu di rumah. Tapi kenapa di saat bulan Ramadan orang berbondong-bondong ke masjid, tapi di luar sholat Ramadan tidak ada, di Bekasi dan sekitarnya ya Pak ya, tidak ada perempuan yang sholat jamaah di musola atau di masjid. Kalau di Jawa, di daerah saya Solo dan sekitarnya, itu yang namanya wanita 5 waktu sholat jamaah di masjid atau musola, kemudian Jumat juga Jumatan. Nah, apakah ini ada nasih mansukh dalam hadis sehingga pada saat bulan Ramadan diperbolehkan surat yang atau hadis yang mengatakan sebaik-baik sholatnya wanita itu di rumah, itu dihapus, kemudian pada saat bulan Ramadan itu diperbolehkan atau disarankan untuk sholat berjamaah taraweh di masjid. Saya kira itu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bicara iman aja, mungkin orang non muslim juga ada iman. Kalau diartikan iman itu sekedar percaya atau yakin. Jadi syaratnya iman dalam Islam itu ya memang harus Islam dulu. Tidak otomatis orang itu beriman ketika dia tidak Islam. Jadi bukan berarti orang Islam tidak diperintahkan berpuasa, melainkan dasar tegaknya Islam itu atas 5 perkara. Kan begitu. Yang pertama 2 kalimat syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga
Puasa atau zakat dulu, Pak? Puasa, kemudian zakat dan ibadah haji. Nah, sampailah pada kesempurnaan ibadah orang Islam dalam konteks berpuasa itu apabila didasari dengan iman. Jadi orang-orang yang beriman sajalah yang akan menggapai derajat takwa tadi. Tentu dasarnya adalah Islam pertama. Yang kedua, bahwasanya ahlus sunnah wal jamaah itu dimaknakan adalah qarni summa yalunahum adalah mereka yang mengikutiku, artinya di masa Nabi SAW bersama dengan para sahabat, kemudian atau masa sahabat, kemudian setelahku tabi'in, kemudian setelahku tabi'in. Nah, sholat taraweh yang dilaksanakan secara berjamaah dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu secara berjamaah. Inilah kemudian dilakukan untuk syiar Islam di surau, di masjid melaksanakan ibadah sunnah taraweh itu secara berjamaah. Tidak ada yang salah pernyataannya, tapi kemudian diperkuat bahwa ibadah sholat taraweh secara berjamaah kesunahannya dibangun, diawali oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Terkait dengan wanita, tidak ada istilah nasih mansuh karena Ramadan kemudian menjadi ramai mengisi masjid atau musola, melainkan kita bisa melihat begitulah hebatnya Ramadan, mampu memotivasi manusia untuk beribadah. Yang tadinya nggak kenal masjid, yang tadinya nggak pernah ke masjid, dengan ibadah Ramadan yang suasananya begitu sangat religius, maka kemudian pun dia datang untuk mengambil kesempatan baik ibadah di bulan Ramadan. Lalu mana yang lebih utama? Kan begitu. Mana yang lebih utama? Nabi SAW sebagaimana tadi pada penggalan hadis mengatakan sebaik-baik wanita sholat benar adalah di rumah, dan sebaik-baiknya adalah di dalam kamar. Nah, apa kemudian yang terjadi atau apa hikmah di balik itu? Karena ada yang namanya fitnah, atau seringkali muncul yang namanya fitnah bagi wanita. Kalau kita melihat wanita yang bukan muhrim, muncul yang namanya godaan-godaan setan yang terkutuk, gitu ya. Godaan-godaan setan yang terkutuk, gitu ya. Jadi mengganggu kehusuan dari ibadah kita karena melihat adanya wanita, atau mungkin aduh pengen cepet sampai ke masjid karena si anu gitu juga datang ke masjid pengen ketemu, jadi lain lagi nanti tujuannya, maksudnya, atau daripada ibadah yang dikerjakannya bukan mengharap ridha Allah tapi kepengen nagih utang sama si anu, pengen buru-buru gitu ya. Kebetulan si anunya perempuan, pengen ketemu dan sebagainya. Inilah yang menimbulkan kemudian fitnah. Aurat wanita itu hampir seluruh badan, kecuali ilal wajhah wal kafain, kecuali wajah dengan dua telapak tangan, itu aurat wanita. Nah, kalau kebanyakan di masyarakat kita ketika rame-rame berbondong ibadah jamaah ke masjid begitu ya, dari rumahnya udah terbuka open cup gitu kan, nggak pakai apa-apa. Anak-anak ini kelasnya kelas anak-anak, insya Allah kalau kelas ibu-ibu mah dari rumah udah menggunakan rapi dengan mukenanya dan sebagainya. Jadi banyak menimbulkan fitnah-fitnah. Maka karena itu sebaik-baiknya melaksanakan ibadah sholat bagi wanita itu adalah di rumah. Tidak berarti karena Ramadan kemudian boleh di masjid atau di musola. Tinggal mana yang lebih utama bagi
ibu tentunya atau bagi wanita dalam hal ini. Ustadz, kalau saya di rumah saya nggak bisa, nggak hafal atau kagok dan lain sebagainya lah dengan alasan-alasan seperti itu. Ya, bagi ibu bikinlah kelompok jamaah di rumah, panggil siapa di antara yang bisa untuk mengimami sholat gitu, terbimbing. Tapi kalau nggak bisa bagaimana Ustadz? Nggak ada juga bagaimana Ustadz? Alhamdulillah, masjid, musola, ada orang yang bisa memimpin ibadah. Kalau memang seperti itu kondisinya, mangga silahkan untuk melaksanakan ibadah berjamaah di masjid maupun di musola. Jadi tidak ada juga dosa dalam hal ini ketika wanita mengerjakan sholat berjamaah di masjid. Betul tadi yang disampaikan. Saya sih nggak pernah melihat sih, cuma mendengar informasi di daerah tertentu wanita bahkan sholat Jumat gitu, ada seperti itu. Ya itu mungkin Bapak. Jadi saya tidak menjawab berdasarkan nasih mansuh karena memang tidak ada juga. Yang ada tadi hadis yang tetap terkait dengan sholat wanita di rumah. Baik. Ya, mungkin karena tadi udah ada pesan dari Ustadz. Ya, untuk pertanyaan diakhiri ya dari Bapak Ibu. Silakan ditutup Ustadz. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin saya memimpin doa dan membaca doa khususnya di bulan Ramadan akan jauh lebih utama. Ada 3 kelompok kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satun la turaddu da'watahu. 3 kelompok orang yang tidak bakal tertolak doa-doanya. Yang pertama al-imamul adil, imam yang adil. Maksudnya pemimpin yang adil. Doanya tidak ditolak oleh Allah, pasti dikabulkan. Yang kedua as-shaim, orang yang berpuasa. Apakah itu puasa Ramadan maupun itu puasa sunnah. Dalam kondisi berpuasa, orang-orang itu akan diterima setiap doa-doanya, dikabulkan setiap doa-doanya. Dan yang ketiga, da'watul mazlum, doa orang yang teraniaya. Ini 3 kelompok orang yang doanya diijabah atau tidak ditolak. Dalam matan yang lain dikatakan 2 kelompok ini sama. Yang pertama adalah orang yang berpuasa, yang kedua adalah orang yang terzolimi. Tapi pada matan yang lain ini bukan imam yang adil, melainkan orang yang dalam keadaan safar, dalam perjalanan. Nah, terlepas daripada itu, kedua hadisnya juga sahih. Terkait dengan yang saya sampaikan, kita bisa mengambil hikmahnya bahwa doa saat mana berpuasa adalah pasti diterima. Maka perbanyaklah doa ketika di bulan Ramadan nantinya. Tapi di kesempatan ini mudah-mudahan ada di antara Bapak Ibu yang sedang berpuasa, cuma sekedar mengaminkan, akhirnya juga dikabulkan oleh Allah untuk kita sekalian. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka imanan da'imah wa qalban khashi'a wa rizqan wasi'a halalan thayyiba wa ilman nafi'a wa amalan maqbula wa tijaratan rang tabur birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa qina wa iyyahum syarra masa'ibid dunya waddin. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wangsurna bil iman wa adkhilnal jannata ma'al iman. Allahumma sabbitna ma'al iman
wa akhrijna minad dunya ma'al iman. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.